Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hidup itu kadang seperti cuaca, ada saat angin sepoi-sepoi enak, ada saat hujan panas, ada saat ada puting beliung. Ibu hidup kita begitu. Ada saat suami temeni pikar sepe. Salaki temeni Gusti ya Allah. Ada saat pikas sebeleun. Tong seserian ibu lebih parah. Ya Pak ya. Ada saat istri teh si mamah teh luar biasa. Ada saat jelema ngomong wae naon sih. Nah, itu ya Pak. Jadi yang namanya hidup itu enggak selamanya nyaman, enggak. Ibu, hidup itu fluktuatif, naik turun, naik turun. Kehidupan siapa? Siapapun. Enggak ada orang yang hidupnya datar aja, enggak ada. Hidup mah naik turun, naik turun. Jadi kalau ibu lagi sedih, orang yang lebih sedih dari ibu teh ada. Kalau ibu lagi sakit, orang yang lebih sakit dari ibu teh ada. Kalau ibu lagi nggak punya uang, ada yang lebih nggak punya uang lagi. Bahkan bukan hanya nggak punya uang, nggak punya suami. Ibu makan nggak punya uang ya suami ayah, kan gitu. Ada yang pokoknya begini, hidup itu jangan dikira ada orang yang menurut ibu teh dia mahnya menijiga nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada penderitaan. Keliru. Saya, ibu, bapak, ya pasti diuji. Hanya bentuk ujiannya beda-beda. Nggak ada yang sama. Gitu. Ya. Nah, makanya di dalam Islam ada 3 istilah. Ada musibah, ada ujian, ada azab. 3-tiganya situasi yang tidak mengenakan. Jadi 3-tiganya tidak mengenakan. Musibah tidak mengenakan. Ujian tidak mengenakan. Apalagi azab tidak mengenakan. Jadi 3-tiganya itu suatu yang tidak menyenangkan. Tapi memang 3 kemungkinan kalau kita tidak merasakan hal yang tidak menyenangkan. Sebutlah contoh sederhana. Sakit kan tidak menyenangkan. 3 kemungkinan. Bisa musibah, bisa azab, bisa ujian. Apa bedanya? Musibah itu ya. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 79, surat apa? Ayat 70. Penderitaan yang terjadi karena kelalaian manusia. Itu namanya musibah. Apa Bu? Penderitaan yang terjadi karena kelalaian. Itu menurut surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Yang menimpa dirimu boleh jadi karena keteledoranmu. Contoh, ibu diberi sakit. Disebut musibah, ibu diare. Ibu disebut musibah karena bangun tidur langsung makan seblak. Terus diare. Menderita kan? Tapi ada nggak kelakuan kelalaian kita? Jadi kalau ibu kena diare misalnya sakit, disebut musibah kalau itu ada kelalaian. Gitu. Ya. Ibu pas diperiksa sama dokter, gula darah ibu tinggi banget. Tapi kak ibu kekelayangan. Kira-kira itu musibah bukan? Ibu udah tahu gula darahnya tinggi.
Atuh kalah kami minum boba setengah liter. Tahu boba Pak? Boba teh minuman manis Pak. Gula, susu. Eta teh 2 kali kenyot. Setengah liter. Eta gula darahna naik. Keleyeng. Nepi ka ibu pingsan. Itu namanya apa? Musibah. Karena penderitaan itu ada kelalaian kita gitu loh. Ya. Orang bawa mobil ugal-ugalan nepi ka cilaka. Itu musibah karena ada kelalaian. Nah, jadi kalau kita kena penderitaan evaluasi bisi itu teh karena kelalaian kita. Nah, yang kedua azab. Apa? Yang kedua ujian. Atau penting azab heula we. Nah. Ibu mah pendengar kumaha saya. Tong sok ngatur materi. Anda mah pendengar tapi ngatur pemateri. Teu bisa. Nggak ada dari sananya. Nggak ada dari sananya. Anda mah dengerin aja sudah. Tong sok ngatur materi. Materi mas saya yang udah nyusun. Cicing. Diam, saya teh udah capek-capek nyusun materi. Ku Anda dirobah. No. Ya, jadi yang pertama apa? Musibah. Penderitaan yang terjadi karena kelalaian. Kalau azab, penderitaan yang terjadi karena kedurhakaan. Jadi penderitaan yang terjadi karena dosa. Jadi Allah mengasih penderitaan karena dosa-dosa kita. Nah itu azab. Gitu. Ini merujuk ke surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 9. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami mengazab karena perbuatan dosa. Al-A'raf 96. Ya. Al-A'raf 96. Ingat, jangan ngatur pembicara. Awas. Baru kali ini saya ceramah terus Anda yang ngatur. Itu sangat aneh sekali, saudara-saudara. Jadi yang pertama yang kedua adab itu penderitaan yang terjadi karena dosa kita. Mentak Bu, Pak, kalau kita diuji dengan penderitaan, diberi ya Allah, kalau ini terjadi karena dosa-dosa saya, ampuni ya Allah. Ya, misalnya kita dikasih sakit, ya Allah, kalau sakit ini karena dosa-dosa saya, ampuni saya ya Allah. Jadikan sakit ini penggugur untuk dosa saya ya Allah. Nah itu Bu. Jadi ibu bapak penting mengetahui apa bedanya musibah, apa bedanya azab, apa bedanya ujian supaya introspeksi. Misalnya saya diuji dengan sakit. Ya Allah, kalau sakit ini karena dosa-dosa saya, ampuni dosa saya. Jadikan sakit ini penggugur, penghapus untuk dosa saya. Karena kan kita nggak tahu, jangan-jangan sakit ini karena kelakuan kita. Karena dosa kita, gitu. Ya. Karena Allah berfirman, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ibu, kenapa saya bilang kalau kita kena penderitaan, kita kudu istighfar dan tobat? Karena ada ayat di surat Al-Anfal ayat 33, Allah akan menahan azab pada orang-orang yang suka istighfar dan mohon ampun. Jadi kita kudu sering istighfar, kita kudu sering mohon ampun, kita harus sering bertobat. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang selalu mohon ampun. Nah jadi Pak, Bu, surat apa? Al-Anfal ayat 30. Wa makuna mu'adzibahum. Firman Allah, aku tidak akan mengazab. Wahum yastaghfirun.
selama mereka mohon ampun. Makanya sekali lagi saya ulangi, bila ada penderitaan menimpa diri kita, kekecewaan menimpa diri kita, misalnya anak teh ngabandel we, ngalawan we, susah dididik teh. Ya Allah, ampuni saya. Kalau anak saya susah diatur, anak saya susah dididik, anak saya susah diarahkan itu karena dosa-dosa saya. Ampuni ya Allah, ampuni saya. Nah, jadi ibu bapak, kalau kita kena penderitaan, sok mari kita banyak mohon ampun, bisi khawatir penderitaan itu azab. Karena di dalam surat Al-Anfal ada janji Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama orang itu mohon ampun. Nah gitu. Jadi kalau kita ditimpa sakit, introspeksi, kenapa saya sakit ya? Oh ternyata apa tadi? Makan seblak bangun tidur. Nah, berarti itu bukan azab. Apa itu? Musibah. Musibah. Tapi kalau ibu gini, makan sudah benar, pola hidup udah benar, sakit, ya Allah, saya takut sakit ini karena dosa saya, ampuni saya ya Allah, gitu. Paham ya? Jadi mulai sekarang kalau kita ditimpa satu penderitaan, introspeksi. Bisa jadi itu karena keteledoran kita. Anak susah dididik. Oh, saya nggak ngedidik anak waktu kecil. Nyuruh sholat ketika anak geus kumisan kakara. Sholat aa. Iya budak geus kumisan. Baru disuruh itu musibah apa azab? Musibah apa azab? Musibah. Anda teledor ketika balita nggak dididik, geus kumisan, janggotan, kakara disuruh sholat. Aa sholat atuh aa, baru geus kumisan, jenggotan, ngalawan, musibah. Karena apa? Ada keteledoran. Ari keur kecil tara disuruh sholat, tidak dibiasakan sholat. Ari geus kumisan, kumisan teh walaupun ngora geus huisan deh. Nah, ibu, paham maksud saya? Tapi mungkin nggak karena dosa kita? Ya Allah, anak saya susah dididik, ampuni saya ya Allah. Kalau saya sih lebih sering kalau ada penderitaan itu, sok mohon ampun. Mata saya suka bilang sama jamaah, lagi umroh, lagi haji, kalau ada kesulitan, istighfar. Saya sok mohon ampun sama Allah. Ada orang yang tiba-tiba lupa hotel di mana. Hotel di mananya? Di mana? Puputeran milarian hotel. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullah. Hah? Ujug-ujug di depan mata hotel. Data di nama teka tinggali hotel. Itu bisa kejadian gitu loh Bu. Matak saya suka bilang ke jamaah, sok bisi di Mekah teh tiba-tiba kita ada kesulitan, ujug-ujug nyasar, nggak ketemu, istighfar. Nah gitu Bu. Mun ibu ya cari suami nggak pernah kelihatan, mana? Ibu kudu naon? Saya kalau lupa, astagfirullahaladzim ya Allah. Bisi saya lupa itu karena memang dosa-dosa saya. Misalnya saya lagi mau menyampaikan sesuatu, itu udah hafal saya, udah hafal, ujug-ujug bleng weh, dina hati teh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi ibu-ibu jamaah sok ya, kunaon cicing, gitu. Iya benar. Padahal aku teh keur istighfar. Da Anda mah ternyata tipe jamaah nu sok ngatur pembicara. Ibu,
Saya kalau menyampaikan materi itu jangan dikira saya nggak belajar. Saya juga belajar dulu. Karena dalam Islam itu nggak boleh ngomong kecuali pakai ilmu. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan bicara kecuali kamu punya ilmunya. Anda pikir saya kalau ngasih tausiah gini teh tanpa persiapan? Saya belajar, saya persiapkan, saya cari ayatnya. Apa? Tuh kan, sok ngatur. Nah, jadi Bu, setelah saya pelajari, setelah saya siapkan, ada saat blank beta. Tahu nggak? Istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu karena dosa-dosa saya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ibu kalau apapun lah istighfar. Kenapa? Karena boleh jadi itu karena dosa kita. Gitu. Ibu kalau ujuk-ujuk, ibu pernah nggak suami mau balik, ningali wajah nanti ujuk kehul, marah. Pernah? Ibu maca naon? A'udzubillah, berlindung ke Allah. Oke, udah ya. Jadi yang pertama musibah. Musibah itu penderitaan yang terjadi karena kelalaian. Kalau azab, penderitaan karena dan di dalam An-Nahl ayat 30, Al-Anfal ayat 33 dikatakan wa ma kana mu'adzib wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama mereka itu mohon ampun. Jadi sok yuk mari sering mohon ampun, sering istighfar. Semoga Allah menjauhkan dari penderitaan. Nah, yang ketiga ujian. Ujian itu penderitaan karena Allah ingin menguji kita. Penderitaan karena Allah ingin menguji dengan penderitaan. Ya. Jadi tidak ada kaitan dengan kelalaian, tidak ada kaitan dengan dosa. Emang Allah berkehendak menguji kita. Apa bahan ujiannya? Gimana Allah saja. Ada yang tiba-tiba diuji sama anak. Ada yang tiba-tiba diuji sama suami. Ada yang tiba-tiba diuji dengan kebangkrutan. Ada yang diuji dengan penyakit. Itu mah gak ada kaitan dengan keteledoran. Tidak ada kaitan dengan dosa. Emang Allah menginginkan ujian pada kita. Makanya ujian mah, ujian hidup namanya, itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramalkan. Beda dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah mah bisa diramalkan. Jigana bakal keluar bab 3, bab 4, bab 5. Bahkan mahasiswa suka nanya, Pak ada kisi-kisinya enggak? Ingat waktu Anda kuliah kan, Pak ada kisi-kisinya apa? Kata dosen teh, semua materi kuliah saya itu kisi-kisinya. Apa cek mahasiswa? Si bapak mah. Jadi artinya kalau ujian sekolah ada tanda-tandanya, ada kisi-kisinya. Bahkan kita memperkirakan kalau dosen mengajarkan A, B, C, D, ya udah pasti soal ujian tidak akan jauh dari situ. Kita pelajari. Makanya ujian sekolah mah bisa diperkirakan. Tah, dengar ibu bapak sayang, ujian hidup mah tidak bisa diperkirakan. Enggak bisa. Kenapa? Itu mah kehendak Allah. Iya. Bisa diuji A, B, C, D. Yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Makanya apa bedanya ujian sekolah dengan ujian kehidupan? Kalau ujian sekolah kita belajar dulu. Baru nerima ujian. Kalau ujian hidup diuji dulu baru kita belajar. Itu bedanya. Teteh, kenapa jadi rajin ka pangaosan? Nuju diuji ku Allah. Tadi si teteh tara nggak pernah mau ngaji. Teteh hayu ngaos mangga ti payun. Teteh hayu ngaji insya Allah bari nggak datang. Tiba-tiba datang, teteh, gini kan ikut ngaji. Lagi diuji.
Diuji kusalaki. Berarti dia belajar setelah kalau ujian hidup mah diuji baru Anda belajar. Kalau ujian sekolah mah belajar dulu baru diuji. Matak ujian sekolah, ujian kuliah lebih gampang, lebih mudah karena kita belajar dulu kok. Saya belajar dulu ini dikasih ujian. Nah, bisa. Dan saya belajar. Ujian hidup mah belajar A, ujian C. Iya. Belajar pokoknya mah suami teh dimanjakan. Ya. Anak dididik. Nah, itu ujian teh ti ipar. Kabayang tuh, tidak diprediksi. Sok, bisa ya? Bisa, Bu. Kadang ujian hidup mah saya bilang tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena memang ujian hidup mah kehendak Allah saja. Allah maunya kamu diuji dengan ini. Diuji dengan ini. Itu mah hak prerogatif Allah. Hak Allah. Nah, ini yang dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 30. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan merasakan mati. Sebelum manusia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu. Al-Anbiya 35. Al-Anbiya 35. Ya. Saya mah kayak cuek tapi nggak tegaan. Kan ayat seberapa? Al-Anbiya 35. Surat 21 ayat 35. Nah, Ibu, sekarang Ibu Bapak menemukan kalau kita menderita, ingat 3 kemungkinan. Bisa musibah, penderitaan karena kelalaian kita. Bisa azab, penderitaan karena dosa kita. Bisa ujian, penderitaan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kaitan dengan dosa, enggak ada kaitan dengan lalai. Ada orang yang divonis kanker paru-paru. Ujian atau musibah menurut Ibu? Ujian apa musibah? Tergantung jelemana. Kalau ada bapak-bapak divonis kanker paru-paru karena Anda perokok berat, dari mulai playgroup Anda mau udah merokok. Dari mulai playgroup, TK, SD, ayeuna umur Bapak udah 50, kata dokter teh, Anda kanker paru-paru, stadium 3. Musibah, itu ada kelakuan kita. Tapi ada nggak orang yang divonis kanker paru-paru, tarang ngarokok, tempat kerjanya juga jauh dari hal-hal yang mengandung racun. Ujug-ujug terdeteksi kanker paru-paru. Apa itu? Gitu. Ujian gitu. Ada yang bilang, aku mah diuji oleh Allah. Kenapa? Baju teh da geus teu carukup atuh. Aku mah diuji ku Allah. Kan aku keur kuliah mah baju TS. Ayeuna mah XL. Aku teh diuji ku Allah. Coba, maaf ya tidak bermaksud body shaming. Mun orang baju geus teu cararukup. Ujian, azab apa musibah? Alhamdulillah bisa jawab ya. Karena Anda makannya teu eureun-eureun. Terus lagi ngaos wae ti tadi. Ya kan? Terus Anda maaf kalau makin hari makin besar, jangan bilang aku diuji ku Allah. Cek saha diuji. Kamu dahar wae. Nah, ya. Jelas sekarang mah. Jadi sekarang mah jangan nyalahin. Teteh, kunaon meni tambah ageng wae? Musibah. Ibu, sayang, aku mah canda ya, jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati ya. Anda tadi nyakitin saya. Nah, jangan ngatur materi deh. Aneh. Nah, Ibu,
Manusia, ini yang menarik, saat manusia itu diberi yang tidak menyenangkan, terserah apakah itu musibah tadi, apakah itu apa lagi? Azab, apakah itu ujian. Nah, terbagi pada beberapa tipe dalam menerima itu. Jadi kalau tidak nyaman, ada 3 tipe. Pertama, tidak menerima kenyataan. Jadi ada orang kalau diberi penderitaan, nggak mau terima. Dikasih sakit. Kenapa saya ya Allah dikasih sakit? Padahal pola hidup saya sehat. Berontak. Diuji dengan anak yang tidak soleh. Berontak. Kenapa ya Allah saya dikasih anak yang tidak soleh? Padahal dari kecil sama saya sudah dididik, saya masukin ke madrasah, tapi kenapa anak saya nggak soleh? Nah itu berarti memberontak. Nah itu ada tipe orang yang menolak kenyataan. Ini dijelaskan di surat Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang imannya tipis. Imannya setebal tisu, tipis. Fa'in asobathu khairun itma'an nabi. Cirinya kalau dikasih kebaikan, dia membanggakan diri. Seolah kesuksesan itu karena kehebatan dirinya. Wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhih. Kalau ditimpa penderitaan, dia menolak. Nah ibu hati-hati. Orang yang lemah iman tuh, kalau diberi kebahagiaan, dia takabur sombong. Itu karena kehebatan saya. Ibu ya Allah putra ibu menipala linter, sakolakna luhur, sukses. Ya iya, indungna ya, ani yuningsih. Mun indungna bodoh mah budak moal pinter. Atuh kan abdina pinter. Jadi begitu dipuji, ibu, putra ibu menipala linter, sukses, indungna. Da pinter mati indung, lain ti bapak. Kan salaki abdi kan bodoh. Nah, tapi anak abdi pala linter, indung. Ibu, tong seserian lemah iman itu. Iman Anda setebal tisu. Tapi sakalina kena penderitaan, apa? Di sini dikatakan, wa in asobatu fitnatun itma'an ala. Sakalina kena ujian yang tidak menyenangkan, nolak. Kenapa? Padahal saya sudah ngedidik anak. Kenapa saya dikasih anak seperti ini? Nolak bu. Dikasih sakit. Kenapa ya Allah saya dikasih sakit? Padahal saya hidup sudah sehat. Jadi ada tipe yang menolak. Yang kedua, ada yang menerima dengan ridho. Nah ini mah saya lihat ibu-ibu di dia mah tipe ini. Iya Anda mah katingali pisan da wajahna teh solehah. Ayah sih 1-2 nu solehot. Ibu ya. Orang yang imannya bagus, apapun yang diterimanya ridho. Ini dijelaskan di surat At-Taubah ayat 59. Walau annahum rodu ma atahumullah. Sekiranya mereka ridho. Jadi bu, dikasih ujian kayak apapun, terima dengan ridho. Surat At-Taubah ayat 59. At-Taubah 59. Walau annahum rodu ala ma atahum. Sekiranya mereka selalu ridho. Matak bu, pak. Sok, terima aja apapun yang Allah kasih ke kita. Dikasih sakit, terima aja ya Allah. Beri saya kekuatan untuk melewati sakit ini. Ampuni dosa saya, kalau ini karena dosa-dosa saya. Beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan ujian ini. Ridho, terima aja. Lihat bapak, lihat istri pika sebelen. Ya Allah. Inilah yang kau takdirkan kepadaku ya Allah. Saya terima dengan ridho ya Allah. Terima. Bari ningali istri nu pika sebelen teh saya terima dengan ridho ya. Gitu. Ibu ge sama gitu ya. Lihat salaki pika keheuleun. Ya Allah beri hamba kekuatan. Saya terima dengan ridho. Ini yang kau takdirkan kepada saya. Dah dulu saya jatuh cinta kepada Agus. Nah hajeng Wawan nikah teh ya Allah.
Kan dulu anda mah bogohna ka Agus Supriyadi. Nah anda nikah ini jeung Wawan Gunawan, sok. Berarti kan Allah yang menakdirkan. Tahu saya juga di sini ada yang nikahnya bukan dengan yang anda pilih. Iya, iya ada. Saya punya temen atuh, heboh nama bakal nikah jeung Yuyun Yuningsih, orang Ujung Berung. Nah pas saya terima undangan teh jeung Kokom Komaria, kebayang teh ari bobogohan baheula Yuyun Yuningsih ti mimiti kuliah semester 1 nembi ka jadi sarjana, bobogohan teh jeung Yuyun anaknya dekan Fakultas Usuluddin. Apa saya terima? Saya bilang jadi ogenya eta nikah jeung si Yuyun cek saya teh gitu. Am tinggali heula. Kokom Komaria. Udah. Di sini ada nggak yang gitu? Ada lah tina 2000 kieu aya saurang nu meleset mah. Jadi Bu, ada orang yang kalau diuji itu nolak. Tah Bu sayang, Bapak sayang. Mun Anda nolak, Anda capek. Sekarang gini, kita dikasih sakit. Kenapa ya Allah aku dikasih sakit gini? Anda tambah capek. Tapi kalau gini, ya Allah beri hamba kekuatan. Jadikan ini penggugur bagi dosa hamba. Itu lebih rilis. Kita lebih bisa nerima. Gitu. Anda kalau nolak ini di tengah ribuan orang. Misalnya panas. Anda nolak. Meni hareudang Gusti ya Allah. Jabat cangkel ieu teh naon ya Allah. Ieu teh jamaah teh naon sih kadarieu sih. Capek enggak? Capek. Tapi kalau gini. Harudang anggap sauna ya, sauna berjamaah, terima, lebih ringan kan? Mata kalau diuji dengan penderitaan, sok ridho, terima aja sudah. Nah gitu. Nah yang ketiga, mengambil hikmah. Jadi ada orang yang kalau diuji dengan penderitaan, terserah apakah itu musibah, apakah itu azab, apakah itu ujian, ada yang nolak, ada yang menerima, yang ketiga ada yang mengambil hikmah. Mengambil hikmah ini dijelaskan di Al-Baqarah 269. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi pelajaran yang baik. Misalnya gini, surat Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. Gini Bu, misalnya orang diberi sakit, ngambil hikmah. Hikmahnya aja apa gitu loh. Ya. Diberi anak yang tidak soleh, diambil hikmahnya. Ya. Suami nggak soleh, diambil hikmahnya. Istri nggak soleh Pak, diambil. Pokoknya nama diambil hikmah. We. Aya kemacetan, diambil hikmah we dinikmati. Kan Anda mah suka gitu. Ieu teh kamarana sih meni macet kieu ya Allah. Tuh mobil Jakarta kabeh ya mobil Jakarta. Ya apa sih? Naon sih? Bu, pertanyaan saya, apakah dengan ngomel-ngomel gitu tiba-tiba jalan teh terbuka gitu? Matak, ambil hikmah. Alhamdulillah ya, kota Bandung teh kota wisata. Di mana-mana datang ke Bandung ya Allah. Alhamdulillah. Tuh di Tasik, di Ciamis, di Bogor pada datang ke Bandung. Alhamdulillah. Enak nggak? Sok ngambil hikmah. Mun ibu ngapalin Quran nggak hafal-hafal, ambil hikmah. Oh supaya pahala saya banyak, ngapalkeun terus. Jangan kia, ya Allah kunaon otak teh bodoh-bodoh teh ya Allah. Itu lebih capek. Anda misalnya ngapalin Wadduha, teu apal-apal. Selalu mentok di idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Buka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Orang yang ngambil hikmah mah kieu kata suami teh, "Mama, kok enggak apal-apal?" Ya Allah ngasih jalan supaya amal mamah banyak. Baca deui pasti mentokna di idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Nah,
Orang yang ngambil hikmah mah kieu, biarin. Allah tuh ngasih kesempatan ke saya berulang. Tapi ada juga yang nolak. Ya Allah, nah abdi teh bodoh-bodoh teh ya Allah. Padahal aku teh mau ngapalin Quran, kenapa aku teh bodoh-bodoh teh ya Allah? Tuh, nolak kan? Capek. Jadi ternyata menurut ayat-ayat yang saya tadi sampaikan, kalau kita ini diberi penderitaan, sok terima dan ambil hikmah. Jangan sampai ya ridho dan ambil hikmah. Jangan nolak. Begitu kita nolak, lebih capek. Begitu kita nolak, lebih melelahkan. Sok buka hati dengan penuh ridho, terus ambil hikmah. Bila kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan pernah nolak. Karena akan membuat kita lelah. Dan penolakan itu tidak menyelesaikan masalah. Sok buka hati, ridho, terima, bari, ambil hikmah, cari hikmah, gitu. Nah sekarang, bagaimana caranya penderitaan itu membawa, apa judulnya? Musibah. Nah, kita ubah musibah jadi anugerah. Kita ubah penderitaan itu jadi anugerah. Nah, dan saya bilang tadi, penderitaan itu ada 3 kemungkinan ya. Musibah, azab, ujian. Nah sekarang bagaimana kita mengubahnya? Pertama, selalu berpikir positif. Itu yang pertama. Jadi berpikir positif. Ya, positive thinking. Itu. Saya cari kata-kata itu susah ditemukan. Ibu Leo memberikan isyarat pada saya, positive thinking. Betul Bu, saya tadi susah mencari kata itu. Begitu saya istighfar, langsung beliau katakan positive thinking. Ini dijelaskan di Al-Baqarah 216. Positive thinking. Ya. Ibu masak. Suami ibu teh enggak mau makan. Anak ibu enggak mau makan. Ibu bisa berpikir gini. Suami dan anak-anak teh tidak menghargai. Urang geus masak capek-capek. Enggak pada dimakan. Itu ibu negative thinking. Itu betul kan Bu Leo, negatif ya. Tapi kalau ibu berpikir, ek dicobaan heula bisi makanan teh teu enak. Dicobaan ka ucing wae utah. Oh, pantesan anak-anak dan suami nggak mau makan. Jadi positive think. Oh, akhirnya kalau positive thinking, ibu belajar lagi. Oh, berarti kalau bikin lodeh teh, karena pas dicobaan teh lodeh tapi juga kolak. Orang yang positive thinking, sekalipun dia melakukan kesalahan, cenderung dia memperbaiki. Itu ya, positive thinking. Ibu ketemu tetangga, Assalamualaikum, camrut. Oh, jigan mah keur sakit gigi. Jadi pikiran enggak? Enggak. Mama tadi ketemu sama Bu Eis. Jika nama keur nyari waos ayah. Nah gitu. Mama bilang Assalamualaikum. Baud jika nama barusuh atau nyari waos. Sehingga tidak menjawab. Maka Anda tidak berpikir negatif. Karena berpikirnya positif. Tadi nih, saya kan selalu tepat waktu. Betul enggak Pak? Tapi tadi rada terlambat. Orang yang negatif thinking mah kieu. Legeg mentang-mentang. Kita jam 12:30 geus bukan, ieu mah contoh. Anda mah enggak gitu. Nah, tapi rata-rata ibu-ibu di sini mah kieu. Pak Am belum datang. Ya Allah, mudah-mudahan sing lancar, sing selamat ya Allah. Tahu enggak betapa nikmatnya doa saudara yang saya rasakan. Karena Anda orang-orang yang positif. Nah gitu. Suami biasa pulang jam 7 malam, paling malam. Ya jam 8 belum pulang. Coba positif thinking. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya diberi kelancaran, kemudahan, keselamatan ya Allah. Enak gak?
Kan Anda mah kieu. Ieu mah jigana nganterkeun si Tina ieu mah. Sekretaris nu anyar ieu mah kadayoh kolot jigana ieu. Terus ek balik kapegat banjir ieu mah. Ieu gara-gara si Tina ieu. Sekretaris nu anyar ieu. Capek teh Bu? Jangan bikin Anda capek. Husnuzon. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya selamat, di jalannya lancar. Tah, kalau udah husnuzon, jadi we keberkahan. Nggak jadi keburukan, jadi keberkahan. Gitu ya. 2, optimis. Jadi 1, istilah Bu Leo apa? Positive thinking ya kan Bu? Positive thinking. Yang kedua, optimis. Optimis itu yakin Allah nolong. Yakin Allah ngasih kemudahan. Yakin ini yang terbaik dari Allah gitu. Kayak dikasih sakit, optimis. Husnuzon, yakin Allah sayang sama saya. Yakin dengan sakit ini dosa-dosa saya digugurkan. Yakin dengan sakit ini Allah semakin menaungi saya dengan rahmatnya. Itu optimis. Jadi husnuzon dan optimis itu kudu bersebelahan. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. Jadi supaya kita bisa mengubah penderitaan menjadi anugerah, positive thinking, husnuzon, terus optimis, ya, optimis. Nah, yang ketiga beradaptasi. Beradaptasi teh kita kudu mulai menyesuaikan. Beradaptasi. Kalau suami ibu waktu belum pensiun, sebut saja gajinya 5 juta. Sekarang udah pensiun 2 juta. Maka yang paling bagus itu beradaptasi dengan penghasilan sekarang. Bukan tetap dengan gaya hidup waktu suami masih aktif. Misalnya gini, suami ibu masih aktif, gajinya 5 juta. Sekarang suami ibu sudah pensiun, gajinya 2 juta. Ibu gaya hidupnya diturunin, beradaptasi. Kumaha carana dengan 2 juta ibu bisa bertahan hidup. Ari penghasilan suami ibu jadi 2 juta, adik gaya hidup ibu tetap 5 juta. Capek ibu, capek. Maka yang paling penting adalah beradaptasi, menyesuaikan diri. Gitu. Nah orang yang sakit gak boleh makan itu, gak boleh makan ini. Ada yang, aku teh udah gak boleh makan nasi, aku teh udah gak boleh itu, ini malah berontak. Tapi sok adaptasi. Ya. Kata dokter, ibu gak boleh makan nasi, tapi makan ini. Ibu gak boleh makan ini, tapi makan ini. Adaptasi saja. Gitu. Maka ketika kita beradaptasi, menyesuaikan, percayalah tubuh kita itu oleh Allah diciptakan untuk bisa menyesuaikan. Kayak begini, ibu misalnya, bapak berdesakan seperti ini. Tapi kalau menyesuaikan, gak apa-apa dah di pengajian tesok penuh gitu, cangkel, geser ka ditu, geser ka dieu, geser ka ditu. Terima, Bu, ibu lebih enak karena ibu beradaptasi. Beradaptasi. Jadi hal yang paling enak dalam hidup itu beradaptasi. Menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang ada. Itu yang paling, itu jadi anugerah. Yang membuat orang menderita karena ngotot dengan kebiasaan yang sudah terbentuk. Kalau misalnya saya kemana-mana selalu pakai Grab, pakai taksi. Ya kalau saya lagi banyak uang bisa. Sekarang uang saya terbatas. Naik angkot, naik tayo ya. Yang paling enak mah nebeng. Cece uih ka mana ujung berung ya. Abdi ngiring dugi ka mana? Abdi dugi ka Cicadas. Jadi sebenarnya hidup itu udah beradaptasi saja. Maaf Pak Bu. Ada orang yang rumah tangganya abadi. Saya yakin.
Karena suami istri ini mengadaptasikan diri. Di sini banyak yang rumah tangganya puluhan tahun. Bukan karena banyak kecocokan, tapi mencocok-cocokkan diri. Bener? Sok. Mata tidak ada yang gini. Wah, saya mah alhamdulillah punya suami teh cocok. Aku yakin. Nggak ada manusia 100% cocok itu nothing. Nggak ada. Di drakor aja nggak begitu. Di drama Korea saja nggak gitu. Lalu kalau ada orang yang bisa membangun rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan yang memisahkan mereka kematian. Aku yakin, saya yakin. Beradaptasi. Gitu. Ya. Dulu ya Anda suka dimanja oleh orang tua. Hari kusalaki diperbudak. Sok. Tapi kenapa Anda nyaman dengan perbudakan ayeuna? Kenapa? Karena Anda beradaptasi. Pokoknya hirup mah beradaptasi aja udah. Beradaptasi. Jadi Anda yang tadinya hidup dalam kemewahan, sekarang suami diuji dengan kekurangan harta. Saya banyak menemukan juga orang yang tadinya sukses bisnisnya, sekarang kolaps, ya. Sekarang bisnisnya turun. Karena istri dan suami ini bisa menyesuaikan diri, tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Biasanya nu capek teh yang tidak mau menyesuaikan diri. Gitu. Ada seorang suami ditinggal wafat ku istrina. Hari istrina almarhumah jarang nyarios. Jadi di rumah teh ning. Nikah deui, nu ieu mah capetang. Capetang. Ek bobo wae nyarios. Suamina awalnya mah capek. Tapi suamina beradaptasi. Jadi dulu almarhumah istrina teh nyariosna singkat. Ayah mau makan apa? Telur. Oh iya. Ari mah teu. Ayah di dapur aya telur. Aya gurame. Aya daging. Ayah mau yang mana? Yang mana aja. Bukan yang mana aja. Ayah tentukan yang mana. Kabayang tuh Pak. Bapak dengan istri almarhumah dulu. Almarhumah dulu mah gini. Ayah mau makan dengan apa? Telur. Dah. Masak telur. Istri nu ayeuna mah detil. Ayah. Ayah telur. Ayah gurame. Ayah dendeng. Ayah jeroan, ayah paru. Ayah mau makan dengan apa? Apa aja mah. Bener sebenarnya jawabnya, apa aja. Ditanya, hayang naon. Apa aja. Jawab apa susana, ek paru, ek ceker. Bapak muntah menyesuaikan, bapak capek. Akhirnya dari situ bapak menyesuaikan, mun dia nyebut ini. Sebut we sakahayangna. Kan gitu. Dendeng. Ari si ayah iraha mamah ngomong dendeng. Eueuh. Jadi naon nu aya? Tahu. Tahuna digoreng, dikulup atau kumaha? Aku maha mama. Lin kumaha mama. Jadi istri nu ayeuna mah detil. Ari istri yang dulu almarhumah mah simple. Bapak pasti muntah menyesuaikan diri, bapak capek dan kieu. Apal kieu mah aing moal kawin deui atuh. Apal kieu mah moal nikah deui aing mah capek. Bapak bakal capek karena bapak tidak menyesuaikan diri. Iya matak. Hidup mah menyesuaikan diri saja. Ya. Ada dua mantu, yang satu mah baik-baik saja, yang satu mah mereka teh antara mantu ini sok curhat. Teteh, aku mah udah capeknya kalau ketemu jeung si mama, kieu. Capek aku mah. Ari mantu yang satu deui mah karena dia beradaptasi nya kupingkeun we atuh. Keuna da orang tua mah gitu teteh nyaah. Tuh, dua mantu ini beda, yang satu mah beradaptasi, menerima kenyataan memang mertuana teh seueur nyarios. Da hobina kan dulu sebagai penyiar. Karena penyiar makan sok hoyong nyarios terus.
penyiar masa lalu, ya kan gitu, di RRI. Nah, tapi mantu yang satu mah karena beradaptasi, iya mah, ya mohon mah, nenek, dia tidak capek. Ari mantu nu hiji deui mah, Gusti ya Allah ya jelema cerewet-cerewet tinggal Allah, kan gitu. Capek tuh. Makanya kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri itu cara supaya kita dapat anugerah. Itu ya. Kayak tadi, kan ibu ngatur materi saya. Anda ngatur tadi, tapi saya beradaptasi. Udah saya terima. Emang ini jamaah yang spesial. Mengatur materi ceramah. Ya udah saya beradaptasi. Nah, terus yang keempat, yakin dengan beradaptasi udah ayatnya belum? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Surat 13 ayat 11 beradaptasi. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 11 beradaptasi. Jadi kalau Anda ingin mengubah penderitaan jadi anugerah, sok beradaptasi. Sok terima dengan ridho. Ambil pelajaran dan hikmah di situ. Husnuzon, optimis. Maka penderitaan berubah menjadi anugerah. Nah, yang keempat, menerima takdir Allah. Apa? Ibu, semua itu ada takdirnya. Ya udah terima aja takdir Allah. Contoh, ada orang yang diberi orang tua yang galak, otoriter, selalu ke anak nanti. Pokoknya mamah maunya gini, pokoknya. Ibu, kalau kita jadi anak dari orang tua seperti itu, nggak usah memberontak, terima aja takdir. Karena kita nggak bisa milih orang tua. Kan saya nggak bisa milih orang tua. Di sini yang hadir ribuan ini, saya yakin orang tuanya beda-beda. Aya nu orang tuana bisa diajak bicara, ya. Jadi orang tuana teh sok ngajak ngobrol, Neng, sok menurut Neng gimana? Enak gitu ya. Neng teh kan lulus SMP. Nah, kamu mau kemana? Mau ke SMA, mau ke SMK, atau mau ke pesantren? Diajak ngobrol anak teh. Ada yang gitu. Ada juga orang tua. AA sekolah di Garut. Hah? Garut? Di pasantren. Mama, cicing ameh bager maneh. Pasantren di Garut. Bu, anak sugan diajak bicara, henteu, pokoknya kamu ke pasantren titik. Tapi ada orang tua yang gini, AA kan nanti lulus SD, nah bisa di pasantren. Kalau pasantren teh gini, bisa di SMP mah gini. Yuk nanti ke Garut survei. Atau ada Pak Am punya sekolah SMP bagus banget. SMP Percikan Iman. Hayu jeung mamah kaditu survei. Mama, ya teh asrama? Iya. Ya Allah kayak hotel mama. Nah, kan mama, oh, ya Allah enak banget sekolah di Pak Am. Iya. Gitu. Sok, kamu di mana? Mau di Garut, mau di SMP, apa mau di sekolahnya Pak Am? Di sini aja mama, di sekolahnya Pak Am. Tan enak. Enak. Maksudnya ada yang jadi orang tua teh musyawarah, aya orang tua otoriter. Apa? Terima aja takdirnya. Karena Anda nggak bisa mengubah orang tua Anda. Nggak bisa. Ayah Anda Bu Kokom diganti jadi Bu Eis, tuh nggak bisa. Ya, udah. Ibu namanya Bu Kokom Komariah, terima. Iis Maesaro, terima. Iin Inayah, terima. Benar tuh. Kita nggak bisa ngubah. Jadi ada saat dalam hidup ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan ada takdirnya. Surat Al-Qamar ayat 49. Surat Al-Qamar ayat 49. Ya, surat Al-Qamar ayat 9.
Kayak surat Al-Qamar ayat 9. Ayat 49. Saya bilang berapa? 4-nya nggak kedengaran sama Anda. Bu Leo, ayat berapa? Tuh 49. Betul. Anda salah dengar. Bukan ayat 9, sayang 49. Al-Qamar ya. Nah. Jadi itu surat Al-Qamar ayat 49. Ibu bapak, saya baru menyampaikan 4. Satu apa? Satu apa? Positif, optimis, adaptasi, terima takdir. Ya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.